Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Akhir Pekan bersama dengan saya Claudia Carla dan Putri Oktaviani. Dan kita tidak berdua doang ya hari ini Okta, kita akan ditemani dari teman-teman dari SMK Sahid Jakarta. Nah nantinya kita akan berbincang seputar pameran yang diinisiasi oleh SMK Sahid Jakarta ini. Tapi sebelumnya saudara kita akan memberikan sedikit informasi terkait dengan pameran ini yaitu Gen Z Buktikan Karya. Dengan mempersembahkan sebuah pameran yang bertajuk Gen Exist yang diinisiasi oleh SMK Sahid Jakarta. Pameran yang sudah berlangsung pada bulan April lalu ini menjadi pembuktian bahwa Gen Z bisa berkarya, bereksperimen, dan juga mewarnai industri kreatif Indonesia. Dan Okta dan juga saudara kita langsung ngobrol aja nih ya seputar pamerannya. Temanya menarik sekali nih Okta, Gen Exist. Mungkin bisa disebutkan dulu, sebelumnya kita kenalan dulu kali ya dengan siapa aja nih? Dengan Revo. Dengan Revo. Hilmi. Mas Revo dan Hilmi ini sebagai Pengajar di SMK. Ya, pengajar dan promotor dari si acara pameran itu. Ya. Oke. Nah, mumpung ada promotornya dan sekaligus pengajar ini, kenapa nih mengangkat tema Gen Exist, Mas? Pertama awalnya itu dari project film kita. Tadinya itu yang mau dipamerin adalah project film. Nah, pas kita lihat kayaknya tanggung deh. Tanggung, terusnya esensinya itu apa gitu. Nah, terusnya akhirnya kita masuk ke ini Mi. Akhirnya kita ngobrol, dapatnya ada di seni visual 2 dimensi aja nih kita anak-anak, jadi ekspresi liarnya anak-anak aja sih sebenarnya itu. Dan ya akhirnya setelah ngobrol itu dapat di ACC juga sama pihak perpusnasnya boleh untuk pameran di sana gitu. Oke. Ini kan kemarin sudah berlangsung pada bulan April berarti ya. Nah kemarin tuh antusiasmenya seperti apa sih dengan adanya pameran ini, Mas Hilmi mungkin? Lumayan sih, kita juga nggak expect ya pas pameran itu berjalan gitu di Perpusnas. Sangat ramai sekali dan kita ngeliat experience dari audiens yang hadir. Karena kan sebelumnya tuh pembuatan film itu hanya selesai di YouTube dan itu ya yang kita lihat cuma viewer dari YouTube itu sendiri aja gitu. Sedang di kafe itu ya implementasinya adalah harus kita membuat sebuah pameran. Akhirnya kita buat pameran untuk ngelihat experience dari audiens itu secara langsung, ngelihat karya kita, ngelihat karya anak-anak juga, ngelihat anak-anak bisa mengeluarkan ide-ide untuk mereka bisa berpikir kreatif lah. Ya, gitu. Oke, tadi juga disebutkan ya seputar dengan pameran ini menampilkan ide-ide liar dari siswa-siswa SMK Sahid Jakarta. Ini dari jurusan DKV atau apa seperti Ya, apa? dari desain komunikasi visual DKV SMK Sahid Jakarta. Terusnya juga kita disupport sebenarnya, disupport sama ada mendiang komikus Indonesia Lan Klana dan dari Kidos Never to Levis. Jadi mereka ngirim karya ke kita untuk di-display juga. Jadi kita banyak supportnya dari Alhamdulillah. Dari seniman-seniman juga banyak yang support untuk kegiatan pameran anak-anak SMK Sahid Jakarta ini. Oh, berarti ada kolaborasi ya Kolaborasi, dan juga saudara. Nah, Mas, tadi sudah sama Mas Revo, mungkin Mas Hilmi ya. Mas Hilmi, ini karya apa aja sih yang ditampilkan di sana? Banyak karya yang kita tampilkan, salah satunya karya ilustrasi, lukis di kanvas, bahkan juga ada skulptur itu bikin Pak Revo juga bikin skulptur kayak seperti patung atau diorama, juga ada film juga yang kita tampilkan proses pembuatan pekaryaan dari film anak-anak itu kita tampilkan juga fotografi di dalam itu juga ada. Jadi kita nggak ngebatasin anak-anak untuk berkarya ya, kita ngebebasin gitu, semua bisa kita tuangkan di dalam pameran itu. Oke, berarti memang banyak ya yang ditampilkan. Nah itu kan tadi, ini pamerannya berapa hari Mas Revo? Sehari doang. Sehari aja. Nah apa sih sebetulnya yang ingin disampaikan atau ditampilkan dari pemilihan temanya, kemudian juga pengemasan acara pamerannya itu sendiri? Ini sebenarnya kita balik lagi ke anak-anak yang Gen Z itu yang gimana stigmanya itu kan yang kita tahu Gen Z itu ya mentalnya atau lemah gitu kadang. Nah ini kita mau ngebuktiin bahwa Gen Z ini juga bisa berkarya gitu melalui pameran ini dan bisa ngebuktiin bahwa nggak benar juga stigma-stigma yang beredar di mana-mana bahwa Gen Z itu ya seperti itulah, tapi kita bisa ngebuktiin dalam suatu pameran ini untuk anak-anak bisa
berkarya dan mengeluarkan ide-ide kreatif mereka. Oh, berarti salah satu cara mendobrak stigma untuk Iya. Gen Z. Makanya temanya Genexis Iya, begitu. Eksis, benar. Oke. Ini baru pertama kali dilaksanakan apa gimana dari SMK Sahid ini? Kalau dari SMK Said baru ini perdananya, makanya dapat feedback bagus juga dari sekolah. Jadi rencananya juga kita akan ada vol 2-nya nih. Oh, oke. Genexis itu. Menarik sekali ya ada volume 2-nya. Nanti volume 2-nya ini rencananya mau kapan nih? Untuk kapannya kita belum bisa mastiin, tapi rencananya sih kita mau nembusin ke Galeri Nasional sama Balai Budaya. Balai Budaya. Balai Budaya. Oke, bisa melaksanakan pameran berarti udah banyak prestasinya dong dari SMK Sahid. Apa aja sih apa yang berkesan mungkin sampai akhirnya oke kita bikin pameran deh nih gitu. Sebenarnya kita lebih ke film tadinya. Oke. Jadi kita lebih ke film, kita juga pernah menang di FLS 3N, itu lomba film, terusnya kita juga masuk nominasi di Festival Film Bogor. Terusnya ada juga yang kemarin nih, sebagai promotor film Ibu ini. Jadi yang awal film ini, itu dia udah menang sebagai nominasinya. Oke, nah ini di belakang ada yang ngelukis ya Carla ya dari tadi benar. nih. Dari tadi. Ini kayak udah mau jadi, padahal dalam hitungan menit. Oh, ini salah satu dari yang juga menghasilkan tampilan karyanya. Oke, kemarin juga pamerannya lebih interaktif ya berarti ya? Ya, di situ ada media interaktif juga. Jadi audiens yang masuk itu sebelum mereka masuk, mereka meninggalkan sidik jarinya membentuk pohon. Gitu. Jadi untuk kenang-kenangan visualnya. Juga kita sediain kertas untuk mereka menorehkan tulisan atau bikin gambar. Ya bebas lah untuk audiens bisa berinteraksi di dalam pameran tersebut. Oke, nah ini dengan kakak siapa nih? Dengan adik atau kakak? Teman aja karena sebentar. Dengan siapa? Halo. Dengan Sakira, siswi SMK Sahid Jakarta. Nah, ini lagi gambar apa nih, Kak? Aku lagi gambar bunga. Lagi gambar bunga. Ini udah jadi belum sih? Apa belum jadi ya? Belum sih. Nah, belum jadi. Oke, Nah. mungkin Kalau ini maksudnya ada tema tertentu kah atau dari teknik-tekniknya yang digunakan itu seperti apa? Kak Adik Sakira. Paling ini oke, cuma, boleh lihat ke depan saya kira. gambar bunga yang dihinggapi sama kupu-kupu aja sih. Oke. Ini inspirasinya dari mana nih? Nah, Yang ada di otak aja. Yang ada di otak. yang cepet aja ya kayaknya. Kalau dikejar waktu. Oke. Tadi tiba-tiba kepikiran mau bikin bunga. Nah, kalau sebelumnya waktu di pameran ikut juga berarti? Ikut. Aku Ikut. sebagai peserta. Oke, memberikan karya apa? Lukisan. Lukisan. Lukisan apa? Aku bikin lukisan angsa sama Dewi Saraswati gitu. Wah, Angsa dan Dewi Saraswati. Ini kenapa nih memilih lukisan itu tuh buat dipamerkan waktu itu? Karena dengan makna nama aku sendiri, Syakira Saraswati, sebagai Dewi Kesenian gitu. Jadi aku pilih untuk taruh nama aku di lukisan. Berarti relatable lah ya dari namanya jadi inspirasi, jadi karya. Oke. Nah, nantinya Okta, saudara dan juga teman-teman kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi ya Okta ya dengan dari SMK Sahid Jakarta. Ya, tetap Tetaplah bersama bersama kami. Oke, kembali lagi di Sapa Indonesia Rekan Saudara dan kita masih bersama dengan teman-teman dari SMK Sahid Jakarta. Ini sudah ada siapa aja ini? Boleh dikenalin? Aku Sarah. Sarah, Aku Afik. Sarah, Afik, dan Syakira. Syakira yang tadi ya. Ya, masih ada terus. Nah, kita akan men-challenge ya Carla ya. Salah satu dari teman-teman ini. Kita akan challenge untuk melukis dari angka yang kita sebutin. Oke. Nah, aku mau challenge Sarah deh kalau gitu, yang paling kanan. Sarah bisa gambar dari angka apa? 7 kali ya? Boleh. Oke, boleh langsung dimulai aja sekarang. Kalau Okta Bikin apa kira-kira ya? mau men-challenge, aku juga mau men-challenge nih. Nah, Kayaknya aku mau ayo, men-challenge Carla. Afik mungkin ya. Angkanya biar nggak sama nih, angka 5 deh. Boleh banget. Oke. Jadi dari angka dijadiin Sebuah karya. sebuah karya, Karya sebuah lukis. gambar. Ini juga kemarin salah satu metode yang digunakan waktu menghasilkan karya di pameran itu atau gimana? Dari angka kemudian dijadikan karya atau seperti apa, Mas Revo? Itu tuh lebih ngambil dari karyanya interaktifnya dia sendiri. Jadi dia tuh bebas berkarya dan ya ini sebenarnya salah satu challenge juga dari mereka karena dia belum tahu disuruh gambar apa, tiba-tiba suruh gambar ini kan dia melatih intuisinya dia untuk menggambar ini. Gitu.
Nah, sambil menunggu teman-teman yang mulai terinspirasi dan mulai menggambar nih, aku dari tadi penasaran nih Okta, sama lukisan sampingnya Syakira. Ini cakep banget nih Okta. Ada apa? Syakira, Angsa. ini mungkin bisa dijelaskan nih, ini lukisan apa, terus apakah kemarin juga sempat dipamerkan waktu acara atau gimana? Ini Kak yang aku bilang tadi, lukisan aku, lukisan Dewi Saraswati. Ini angsanya, Ini dibuatnya pakai apa nih pewarnanya? pakai cat akrilik. Cat akrilik. Berapa lama bikin waktu itu Syakira? Kebetulan karena aku bikinnya pas pulang sekolah, minggu jadinya. Minggu. Wah, nyicil-nyicil. Nyicil-nyicil. Jadi kegiatan setelah pulang sekolah ya. Ini rajin banget nih, biasanya kita kalau pulang sekolah dulu ya, main pengennya. Nah itulah kenapa katanya ngambil temanya Gen X supaya membuktikan bahwa Gen Z nggak malas. Syakira setuju nggak sih dengan anggapan Gen Z tuh males? Enggak sih, Enggak ya? enggak semua Gen Z males. Oke, Syakira selain hobi gambar, hobi apa lagi nih sampai akhirnya ngambil jurusannya DKV? Aku juga hobi nonton film, karena di DKV kita juga bikin-bikin film sama editing film, aku jadi tertarik. Tapi kalau antara film sama lukisan lebih suka yang mana nih, Syakira? Aduh, gimana dulunya ya? Lukisan kayaknya. Oke, nah udah jadi loh. Wah, Nomor cepet 7 udah jadi, dari angka 7 jadi es krim. Ini Nah. kalau yang ini di angka 5 tadi ya? Ya, ini angka 5. Keren banget ya ternyata. Dari angka 5 ini tuh mungkin ya Okta bisa, mungkin aku sini sedikit. Nah, boleh. Dari sebelah sini ya kelihatan jadi wajah orang. Oke. Mungkin aku mau nanya nih, kenapa kepikiran jadi gambar muka orang nih dari angka 5 ini? Kalau menurut aku dari 5 itu kan dia agak melengkung gitu ya. Jadi otak aku tuh langsung mikir kalau di melengkung itu tuh bisa aku ubah jadi mulut. Jadi aku langsung berpikir kalau aku apa buat orang aja gitu. Oh, Oke, nah itu jadi es krim. Nah Sarah, bisa cepet mikir maksudnya kayak dari angka 7 jadi es krim itu inspirasinya dari mana? Apa spontan aja karena sering gambar? Itu tuh kan sebenarnya kalau di DKV kita tuh kita sebelum ngelakuin sesuatu atau ngerjain project tuh kita biasanya tuh ngelakuin brief dan sebelum ngebrief itu tuh kita juga sering ngebahas pembahasan dan nyari inspirasi juga kan. Apa tuh namanya? Referensi. Kita sering nyari referensi, kita banyak cari referensi dari media sosial yang ada. Jadi tuh gak susah buat aku sendiri tuh nyari objek yang langsung keluar karena banyak referensi yang udah dicari. Oke, pernah nggak sih teman-teman stuck gitu? Maksudnya dikasih tugas, terus tiba-tiba, aduh nggak tahu nih mau gambar apa, mau bikin apa gitu. Gimana cara ngatasinnya? Kalau itu tuh kita cari referensi lagi sih sambil kita ngobrol sama guru kita atau teman-teman kita, ini gimana biar bagusnya, biar enaknya kita harus gimana. Pendapat orang lain, kita kan sebagai seniman juga sebagai desainer kita harus dengerin pendapat dan masukan dari orang lain biar bisa terus bekerja. nah kalau tadi kita udah lihat ya Okta dan juga saudara kan cepet banget nih mereka ya bikin gambarnya. Hitungan nggak nyampe berapa menit udah jadi. Nah aku jadi penasaran nih Pak, untuk pengajarnya sendiri ini ada metode tertentu nggak nih sehingga jadi murid-muridnya nih cepet banget nih berpikir dan dapet ide-ide? Ya, saya kan emang awalnya latar belakang juga dari TV. Jadi saya mau bikin anak-anak itu benar-benar dia ada di dunia kerja. Namanya SMK kan dia harus sudah bisa turun ke dunia kerja kan. Jadi apa yang ada di dunia kerja saya terapin di sekolah ini. Jadi anak-anak ya udah emang udah terbiasa terpressure terus gitu. Jadi sama saya juga kan ada deadline. Dan deadline saya juga kadang suka nggak masuk akal gitu. Jadi saya minta hari ini jadi mereka emang udah makanannya lah. Oke, Gitu. ini pengajaran nyebelin nggak nih kira-kira? Tiba-tiba minta sekarang langsung jadi. Oke, Mas Revo, kegiatan yang ini kan tadi katanya akan ada pameran yang jilid 2 gitu ya dari Genesis ini. Nah itu kedepannya akan kapan dan apa yang mau ditampilkan selain mungkin melukis atau sama dengan yang Genesis itu? Ya tadi saya udah bilangin kalau tanggal kita belum dapet yang gimana ya, dan tempat akan ada di Galnas, antara di Galnas dan Balai Budaya. Untuk medianya sendiri, nanti kita mau ada inovasi. Jadi, tadi rekan saya juga, dia mau ngulik-ngulik untuk medianya itu baru video mapping. Kita mau masukin video mapping di situ. Gitu. Ya, dan itu semua karyanya teman-teman ya? Ya, betul. Keren banget ya, nggak cuman lukisan, tapi juga nantinya akan ada video mapping itu sendiri. Ya, oke, teman-teman mungkin ada yang mau disampaikan, terutama kan kayak tadi tuh ada anggapan Gen Z males, tapi dengan teman-teman menciptakan karya, terus menghasilkan karya yang bagus, apa sih yang dirasakan oleh Gen Z untuk merubah stigma-stigma itu? Siapa yang mau ini sharing? Kalau Afif? menurut aku sendiri
untuk ngebuktiin tuh aku sebenarnya sih pengen ngebuktiin aja ke orang-orang kalau misalnya tuh Gen Z itu nggak sekedar orang-orang yang kayak cuma mengerti media sosial aja, tapi tuh kita juga bisa mengenalkan ke banyak orang bahwa kita tuh juga bisa loh seperti ini, kita bisa loh sukses dengan apa yang kita bisa. Oke. Katanya kita nanti mau di challenge Carla, apa nih? Mau bikin gambar juga kayaknya, tapi mungkin kita harus akhiri dulu Sapa Indonesia Akhir Pekan, saudara. Dan terima kasih untuk teman-teman dari SMK Sahid Jakarta udah main-main di Studio Kompas TV. Dan saya Claudia Carla. Dan saya Putri Fiadi, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Yuk. Mau mengawal tebar hewan kurban di pelosok Indonesia. Ikuti perjalanan